Cerita ini fakta atau fiksi? Bab 65. Duo Ye melirik cusuran yang pergi, dan tanpa banyak berbicara, dia berdiri di pintu dan menunggu kedatangan Raja Sungai Selatan atau disebut juga dengan Raja Nanjiang. Sejujurnya dia belum bertemu dengan Raja Nanjiang selama setahun ini. Saat itu di Provinsi Jiangnan, kalau tidak ada Raja Nanjiang, Duo Ye pasti sudah berubah menjadi mayat sejak lama dan tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Raja Nanjiang bukan hanya menyelamatkannya, tetapi juga memperkuat kekuatannya. Meskipun pada akhirnya dia hanya diizinkan untuk menjaga tempat kecil seperti Agoru, namun dia tetap bersedia melayani keberadaan Raja Nanjiang. Dia sangat jelas kalau panggung Raja Nanjiang jelas tidak hanya ada di Provinsi Jiangnan. Mungkin saja nantinya Raja Nanjiang akan menguasai seluruh Cina. Tentu saja melakukan hal-hal seperti pria sebesar itu layak untuk diimpikan. Pria mana yang tidak ingin mengikuti pahlawan yang seperti itu? Semenit kemudian seorang pria kekar muncul di klub. Laki-laki itu mengenakan kemeja hitam. Garis lehernya sedikit terbuka dan tubuhnya sangat kekar. Ujung kemejanya digulung ke tengah lengan, sehingga memperlihatkan tato naga hitam dan sebuah medali digantungkan di lehernya. Di belakang pria itu ada dua orang pria tua dengan aura yang sangat menakutkan. Mata yang tajam dan langkah kaki yang ringan. Mereka pasti master dari para master. Ketika Duo Ye melihat pria yang berdiri paling depan, dia menjadi sedikit bersemangat. Dengan cepat dia menyapa dan berkata dengan hormat, "Aku, Duo Ye, menyambut Raja Nanjiang di sini." Ye Lingtian melirik pria di depannya tanpa ekspresi dan bertanya, "Apakah anak itu sudah datang?" Duo Ye mengangguk. "Ada, dia sedang menunggu di dalam ruangan." Duo Ye sedikit melamun. Raja Nanjiang tidak bertemu dengannya selama setahun, namun Raja Nanjiang sama sekali tidak bertanya kepadanya tentang keadaannya saat ini. Sebaliknya, Raja Nanjiang malah bertanya, apakah anak itu sudah ada di sini. Dia benar-benar penasaran seberapa pentingnya sebenarnya anak itu, hingga seorang Raja Nanjiang dari Provinsi Jiangnan sampai mengambil tindakan seperti ini. Ye Lingtian menarik nafas dalam-dalam ketika dia mendengar jawaban Duo Ye. Lalu dia merapikan pakaiannya, tinjunya sedikit mengepal, dan dia tampak sedikit bersemangat. Melihat pemandangan seperti itu, bukan hanya Duo Ye yang bingung, tetapi dua lelaki tua yang ada di belakang Ye Lingtian juga terkejut. Mereka sudah mengikuti Raja Nanjiang selama beberapa tahun, dan mereka belum pernah melihat sisi lain dari Raja Nanjiang yang seperti ini. Sejujurnya, ini seperti menantu perempuan yang jelek yang akan menemui mertua perempuannya. Pada saat ini, sebelum Ye Lingtian membuka pintu ruangan itu sudah terbuka. Detik berikutnya seorang pria muda yang agak tampan terlihat oleh semua orang. Pemuda itu adalah Gustav. Gustav berkata dengan sedikit tidak senang, "Akhirnya kau datang juga. Kalau kau tidak datang juga beberapa menit lagi, aku berencana untuk pergi." Waktunya sangat berharga, dan dia tidak ingin menyia-nyiakannya hanya untuk menunggu. Ketika Duo Ye melihat Gustav bersikap seperti itu, dia sangat ingin marah. Tetapi kemudian dia mendengar sebuah suara gedebuk Raja Nanjiang yang ada di sampingnya benar-benar berlutut. Benar-benar berlutut. Pada saat ini, seluruh dunia tampaknya jatuh ke dalam suatu keheningan yang mati. Otak Duo Ye langsung kosong seperti kekurangan oksigen dan wajahnya menjadi pucat.
lalu bertahap berubah menjadi hijau. Bukan hanya duo Ye, tetapi bahkan dua orang master yang ada di belakang Ye Lingtian pun ikut tercengang. Pada saat ini semua orang tersebut tidak memiliki citra master sama sekali. Mulut mereka terbuka lebar dan mata mereka hampir keluar. Apa-apaan ini? Siapa yang bisa menjelaskan tentang situasi ini? Ini adalah Ye Lingtian. Ye Lingtian adalah Raja Nanjiang yang membuat seluruh kota Agoru merasa ketakutan. Kekuatan Raja Nanjiang tidak sebanding bahkan jika pasukan resmi dan pasukan bawah tanah disatukan bersama-sama. Kalau keluarga Chu adalah keluarga teratas di Agoru, maka Raja Nanjiang adalah 10.000 kali lipat dari keluarga Chu. Jangankan keluarga teratas di Agoru, bahkan keluarga teratas di provinsi Jiangnan pun harus menghormatinya. Tapi sekarang, keberadaan yang menakutkan seperti itu benar-benar berlutut di hadapan seorang pemuda. Semua orang pasti tahu bahwa selama bertahun-tahun, Raja Nanjiang tidak pernah berlutut pada satu orang pun, dan memang tidak mungkin baginya untuk berlutut pada orang lain. Di provinsi Jiangnan, dalam keseluruhan, hanya Raja Nanjiang yang memiliki kekuatan untuk membuat orang lain berlutut padanya. Tidak ada yang sedang terjadi sekarang. Tapi apa yang sedang terjadi sekarang? Raja Nanjiang benar-benar berlutut di hadapan seorang pria muda yang terlihat baru berusia 20 tahun. Sialan, ini bukan mimpi bukan? Hampir semua orang yang hadir merasa ketakutan di tempat. Bahkan pelayan cantik yang berdiri tidak jauh dari situ pun ketakutan. Cangkir teh yang ada di tangannya jatuh ke tanah dan berubah menjadi puing-puing. Melihat Ye Lingtian berlutut di depannya, Gustav yang tidak suka menjadi perhatian publik langsung berbicara dengan nada agak dingin. Apa maksudmu berlutut di depanku? Ye Lingtian secara alami merasakan kemarahan pemuda di depannya. Jadi dia buru-buru berdiri dan dengan cepat berkata, "Master Aula, tenanglah." Kata-kata Master Aula yang diucapkan oleh Ye Lingtian membuat beberapa orang yang baru saja melambat di belakangnya menjadi tertegun lagi. Master Aura. Sebagai bawahan Raja Nanjiang yang kompeten, mereka secara alami tahu apa arti kata Master Aula. Raja Nanjiang mengendalikan kekuatan bawah tanah yang kuat, dan kekuatan itu telah menembus ke hampir setiap sudut provinsi Jiangnan. Dia bahkan mengendalikan apa yang disebut dengan sumber kehidupan provinsi Jiangnan. Dia juga mengendalikan hukum dan keadilan. Ini adalah sesuatu yang benar-benar ditakuti oleh para pejabat dan keluarga kaya di provinsi Jiangnan. Kuncinya adalah bahwa posisi puncak dari pemegang kekuatan mengerikan ini sudah kosong sejak awal. Raja Nanjiang pernah menekankan bahwa dia hanya memegang kendali melalui perwakilan, dan pemegang kekuasaan yang sebenarnya adalah Master Aula. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka belum pernah melihat wajah seseorang, wajah sebenarnya dari Master Aula. Mereka hanya tahu kalau kekuatan Master Aula sangat kuat dan jauh di atas Raja Nanjiang. Keberadaan Master Aula telah menjadi misteri di seluruh provinsi Jiangnan. Tapi sekarang, misteri itu telah terungkap sepenuhnya. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Master Aula legendaris yang menakjubkan itu sebenarnya adalah pemuda kurus di depan mereka ini. Kaki Duo Ye bergetar sedikit, dan ketika dia memikirkan pengabdiannya barusan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut. Bukan hanya dia, dua orang kuat yang ada di belakang Ye Lingtian juga ikut berlutut. Adegan ini
jika dilihat oleh orang lain, sudah cukup untuk dicatat dalam sejarah. Gustav menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lalu dia berbalik dan berjalan ke dalam ruangan dengan meninggalkan satu kalimat. Ku bilang, aku bukan Master Aula. Ye Lingtian bisa masuk, sisanya tetap di luar. Ye Lingtian mengangguk. Dia melirik orang-orang di belakangnya dan menginstruksikan. Kalian berjaga-jaga di luar pintu. Kalau ada yang berani mengganggu, tidak peduli siapa itu, beri dia pelajaran. Orang-orang di belakangnya dengan serentak menjawab, baik, Raja Nanjiang. Ye Lingtian pun masuk dan menutup pintu. Dia menatap Gustav yang sedang membelakanginya. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Gustav sudah berbalik, lalu menatapnya dengan curiga dan bertanya, Ye Lingtian, aku masih tidak mengerti. Kenapa kau terus saja memanggilku Master Aula? Apakah karena aku menyelamatkanmu dari lembah Yunmo beberapa tahun yang lalu? Ketika Gustav pertama kali melangkah ke jalur kultivasi, dia dibawa oleh seseorang lelaki tua ke lembah Yunmo untuk pelatihan. Di sana dia kebetulan bertemu dengan Ye Lingtian dan saudara-saudaranya yang terluka parah. Saat itu, orang-orang ini dikelilingi oleh 10 master seni bela diri dan mereka pasti akan mati. Awalnya dia tidak peduli, tetapi ketika dia mendengar kalau Ye Lingtian dan yang lainnya sebenarnya berasal dari provinsi Jiangnan di Tiongkok, dia pun menjadi ragu-ragu. Bagaimanapun juga, ini bisa dianggap sebagai pertemuan dengan seorang teman dari kampung halamannya dan ingin bahkan membangkitkan kenangan indahnya tentang Agoru. Di saat kritis itu, Gustav pun memilih untuk menyelamatkan Ye Lingtian dan yang lainnya. Bahkan, dia menggunakan jimat formasi yang diberikan kepadanya oleh lelaki tua itu untuk membunuh di tempat 10 orang master kuat. Adegan itu mungkin sangat membekas di hati Ye Lingtian dan yang lainnya. Itulah sebabnya Ye Lingtian sangat menghormati dirinya. Ketika Ye Lingtian mendengar Gustav menanyakan alasannya, dengan tarikan keras dia melepaskan modal yang tergantung di lehernya dan berkata, Master Aula, medali ini adalah alasan kenapa aku mengenalimu sebagai Master Aula. Baru pada saat inilah Gustav memperhatikan medali itu. Pola medalinya sangat aneh. Sebenarnya itu adalah pola naga hitam yang haus darah. Naga hitam itu tampaknya berlama-lama di atas awan hingga menutupi langit dan matahari. Bahkan dengan postur merendahkan diri, naga hitam tersebut menatap seorang pemuda yang ada di puncak gunung. Tiba-tiba Gustav menemukan sesuatu. Pemuda yang muncul di medali itu benar-benar terlihat seperti dirinya sendiri. Bab 66. Gustav melihat medali itu untuk waktu yang lama dan akhirnya dia mengembalikan medali itu kepada Ye Lingtian sambil berkata, "Kupikir kau pasti secara khusus menyuruh seseorang untuk membuat medali ini, bukan? Kalau tidak, bagaimana bisa ada gambarku di dalamnya?" Ye Lingtian menggelengkan kepalanya seperti ular berbisa. Dia melangkah maju dan menjelaskan, "Master Aula, kau salah paham. Medali ini memiliki sejarah karena sudah berumur 100 tahun. Bagaimana bisa medali ini dibuat secara khusus? Kalau kau tidak percaya, kau bisa mencari ahli harta karun untuk memeriksanya." Tatapan mata Gustav menjadi sedikit serius. Meskipun dia juga telah menguasai beberapa teknik yang bisa menerobos langit, tetapi secara teori, tentu saja dia tidak bisa menembus 100 tahun.
karena ada terlalu banyak variabel dalam 100 tahun. Jadi siapa yang bisa mengendalikan situasi dalam 100 tahun? Kalau begitu pertanyaannya adalah, bagaimana bisa ada dirinya di dalam medali itu? Gustav pun bertanya dengan rasa ingin tahu, dari mana kau mendapatkan medali ini? Master Aula, medali ini adalah pusaka milik keluargaku, dan itu juga satu-satunya benda yang ditinggalkan kakekku untuk keluargaku. Aku tidak akan menyembunyikannya. Kakekku adalah master fisiognomi top. Pada saat itu, pencapaian Feng Shui-nya jelas merupakan yang pertama. Dia mengamati bahwa keluarganya akan menghilang sepenuhnya setelah 100 tahun, dan satu-satunya cara baginya adalah menggunakan metode rahasia untuk menerobos surga dan menemukan seorang kaisar naga ungu. Dia menukar sisa 20 tahun hidupnya dengan medali ini. Dia hanya berharap nasib keluarganya bisa berubah total. Selain itu, kakek memberitahu anak dan cucunya bahwa pemuda dalam medali ini bermarga Ye, dan kami akan bertemu dengannya dalam waktu 100 tahun. Aku diberitahu bahwa generasiku harus menggenggamnya dengan kuat, karena kalau tidak, maka aku, Ye Lingtian, akan menjadi orang berdosa yang memusnahkan keluargaku. Jadi Master Aula, bukan aku yang memilihmu, tetapi medali inilah yang memilihmu. Gustav menggelengkan kepalanya. Ini terlalu berlebihan. Memangnya zaman apa sekarang ini? Bagaimana bisa ada kaisar yang keluar dari medali? Lalu berapa umur kaisar yang keluar dari medali itu? Namun, Pak Tua memang mengatakan kalau takdir hidupnya sedikit istimewa karena dia adalah kaisar naga ungu. Ini juga merupakan alasan penting baginya untuk datang ke Agoru dan membantu Starlasia. Kaisar naga ungu bisa menerobos jalan surga dan mengubah nasib orang lain. Melihat Gustav menggelengkan kepalanya, Ye Lingtian buru-buru melanjutkan, Master Aula, dalam beberapa tahun terakhir ini, aku sudah mengendalikan kekuatan yang sangat kuat di Provinsi Jiangnan. Meskipun aku tidak bisa melawan pasukan di ibu kota, tetapi selama aku diberi cukup waktu, aku pasti bisa membunuh pria ibu kota itu. Mendengar kata-kata ini, wajah Gustav langsung berubah dan dia berkata dengan dingin, "Jadi kau sedang menyelidikiku?" Ketika Ye Lingtian mendengar itu, dia langsung berlutut. Bawahanmu ini tidak pernah berani menyelidiki Master Aula. Tetapi secara kebetulan, aku mendengar desas-desus di masyarakat. Dan aku juga tahu apa yang terjadi pada keluarga Ye di Agoru 5 tahun lalu. Selama Master Aula setuju, aku akan segera menggunakan kekuatanku untuk membunuh semua orang yang terlibat dalam perjamuan di Danau Dongqian. Di Provinsi Jiangnan ini, aku, Raja Nanjiang, masih memiliki hak tertentu untuk berbicara. Gustav melambaikan tangannya dan menolak. Kebencian keluargaku tidak perlu dibalas oleh orang lain. Dan juga, kalau sekali lagi aku mengetahui bahwa kau berani ikut campur dalam urusan keluarga Yeku, kita pasti akan menjadi orang yang asing. Ye Lingtian dengan cepat berkata, bawahanmu tidak akan berani melakukannya. Jadi tolong tenangkan amarahmu, Master Aula. Wajah Ye Lingtian sangat berubah. Dia juga tahu kalau dia sudah terlalu banyak berpikir. Arti balas dendam, menurutnya dan menurut orang lain tentu berbeda. Apalagi dia merasakan aura yang sangat berbahaya dari Master Aula yang ada di depannya. Ini hanya menunjukkan kalau kekuatan Master Aula sangat kuat sekarang. Dengan kekuatan seperti itu, untuk apa dia perlu ikut campur? Ye Lingtian sudah tidak sabar untuk menampar dirinya sendiri. Gustav melirik Ye Lingtian dan berkata, bukan tidak mungkin bagiku untuk menjadi Master Aulamu, tapi kau harus berjanji padaku untuk memenuhi 3 syarat. Ye Lingtian sangat gembira di dalam hatinya dan berkata, Master Aula, tolong beritahukan kepadaku, apa ketiga syarat itu?
Gustav membalikkan punggungnya dan suara magnetis bergema di seluruh ruangan. Pertama, jangan gunakan kekuatanmu untuk ikut campur dengan hidupku. Kau tidak bisa melakukan apapun tanpa perintahku. Kedua, karena aku tidak memiliki kekuatan yang cukup sekarang, maka kau harus membantuku mengirim seseorang untuk melindungi Margaret Sun setiap saat. Siapapun yang berani menyentuh Margaret akan langsung dibunuh. Ketiga, jangan melakukan upaya keras untuk menyelidiki keberadaan pria dari ibu kota itu, dan jangan terus menggali kejadian di Villa Yunhu pada saat itu. Masalah ini tidak sesederhana yang terlihat. Bagaimana? Bisakah kau melakukan 3 syarat ini? Ye Lingtian dengan cepat menjawab sambil menepuk dadanya. Master Aula, aku bisa melakukannya. Gustav melihat jam. Saat ini sudah agak larut dan sepertinya Margaret masih menunggunya. Jadi dia pun berkata, baiklah, aku sudah mengatakan semua yang harus dikatakan. Biar aku saja yang menghubungimu kalau aku memiliki sesuatu di masa depan. Setelah berbicara, Gustav pun bersiap untuk pergi. Tiba-tiba Ye Lingtian sepertinya memikirkan sesuatu dan menghentikan Gustav. Master Aula, tunggu sebentar. Langkah kaki Gustav berhenti. Ada apa lagi? Ye Lingtian berkata, Master Aula, beberapa kekuatan tampaknya sedang menyelidikimu baru-baru ini. Yang pertama adalah dari keluarga Chu di Agoru. Mereka telah mengambil rekaman kamera CCTV di sekitar Gunung Tiandang dan juga memeriksa file Villa Danau Awan di masa lalu. Tetapi aku sudah menggunakan kekuatanku untuk memblokir semua berita tentangmu. Yang kedua adalah dari keluarga Xia di provinsi Jiangnan. Tetapi penyelidikan keluarga Xia relatif dangkal dan tidak mendalam. Kekuatan ketiga yang tidak bisa kublokir adalah dari Biro Keamanan Nasional dan Komando Jiwa Naga. Gustav mengerutkan keningnya. Kalau menilai dari reaksi Chu Suran barusan, jelas Chu Suran tidak menyadari keberadaannya. Tapi bagaimana keluarga Chu bisa menyelidiki rekaman CCTV di Gunung Tiandang? Mungkinkah mereka sudah mencurigainya atas kematian Yao Jingu? Mengenai keluarga Xia, itu tidak terlalu bermasalah. Itu pasti ulah Starla Xia, dan sepertinya itu semua demi Dan Fang. Adapun mengenai Biro Keamanan Nasional dan Komando Jiwa Naga, Gustav belum pernah mendengarnya. Jadi dia tidak tahu kenapa mereka ingin menyelidikinya. Mungkinkah pasukan resmi itu telah mengetahui bahwa penyebab kematian ayah dan anak keluarga Chen terkait dengan dirinya sendiri? Atau ini karena kematian Yao Jingu? Gustav merasa cukup pusing. Meskipun dia tidak takut dengan kekuatan itu, tetapi kalau orang-orang itu mencurigai dirinya, itu akan sangat merepotkan. Ye Lingtian secara alami merasakan keraguan Gustav dan berkata, Master Aula, yakinlah untuk kematian ayah dan anak keluarga Chen dan kematian Yao Jingu, aku akan menemukan seseorang untuk menjadi kambing hitamnya. Kalaupun nanti orang itu diselidiki, dia pasti tidak akan berani mengatakan hal yang merugikanmu. Meskipun begitu, kuharap Master Aula tetap berhati-hati. Gustav mengangguk. Terima kasih. Setelah Gustav selesai berbicara, dia mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar. Ketika duo Ye dan 2 pria kuat lainnya melihat Gustav keluar, mereka langsung ingin berlutut, namun Gustav berkata, kalian tidak perlu berlutut, dan kemudian dia pergi dengan cepat. Dia benar-benar tidak terbiasa dengan orang-orang ini. Orang-orang yang memperlakukannya seperti seorang kaisar. Padahal ini adalah abad ke-21. Tidak bisakah orang-orang ini bersikap lebih modern? Ketika Gustav keluar dari klub, tiba-tiba dia menemukan seorang gadis berdiri di depan mobil sport sambil melihat sesuatu. Itu adalah Chu Suran. Rambut hitam panjang Chu Suran dengan santai menutupi bahunya,
dan garis leher gaun merahnya terbuka sangat rendah. Mungkin karena kedinginan, dia mengenakan mantel sebagai outernya. Dagunya terangkat, matanya acuh tak acuh, dan ekspresinya sedikit sombong. Ketika dia melihat Gustav keluar, jejak kekesalan melintas di matanya, dan dia berjalan dengan cepat. Setelah percakapan dengan Biro Keamanan Nasional selesai, ayahnya sudah pergi lebih dulu, sementara dia tetap tinggal di sini. Yang bisa dia pikirkan hanyalah pelayan yang memarahinya dengan sebutan ayam. Dia tidak ragu untuk memilih menunggu Gustav menyelesaikan shift malamnya. Dia merasa penasaran setelah menyelesaikan shift malam dan meninggalkan tempat ini, apa yang bisa dilakukan oleh seorang pelayan seperti Gustav. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.